Terlepas dari kasus green line alias garis hijau di lini flagshipnya Samsung belakangan ini, dia rasa sih nama besar Samsung masih belum tergeser dari salah satu brand smartphone dengan image terbaik yang bisa dipilih di antara banyaknya smartphone asal Tiongkok yang beredar di pasaran. Maka dari itu, buat kamu yang masih percaya dengan brand Samsung, tapi lagi nyari ponsel untuk orang tua, anak, atau ponakan di range harga 1 jutaan sampai 2 juta pas, dia udah rangkum 7 daftar smartphone yang paling rekomen buat kamu pilih. Rekomendasi HP Samsung 1 jutaan terbaik pertama, dia sangat merekomendasikan buat kamu ambil Samsung Galaxy A05 nih guys. Selain punya 3 varian dengan harga mulai dari 1,1 jutaan aja, Samsung Galaxy A05 ini juga membawa beberapa keunggulan. Mulai dari RAM-nya yang lebih luas up to 6 GB, chipsetnya cukup powerful buat main game hingga dukungan teknologi pengisian daya cepat super fast charging dari Samsung. Jadi untuk proses pengecasannya bakalan lebih cepat. Samsung Galaxy A05 hadir dengan layar berpanel PLS LCD seluas 6,7 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 60Hz. Dengan layar yang luas dan kualitas visual yang baik membuat smartphone ini cocok untuk dipakai nonton film hingga main game. Terus nih, Samsung juga memberikan jaminan update OS hingga 4 tahun untuk Samsung Galaxy A05 ini loh. Jadi kalau kamu nyari perangkat yang tetap relevan dalam jangka waktu yang lama, ini sih cocok. Oh ya, buat kamu yang mau beli Samsung Galaxy A05 ini, pastiin kamu dapetin paket bundling dengan kepala chargernya ya. Karena seharusnya di setiap pembelian produk Galaxy A05 ini, kamu seharusnya bisa dapetin chargernya secara gratis dari pihak toko. Kalau enggak, ya kamu harus rela buat beli lagi secara terpisah. Karena emang di dalam box Samsung Galaxy A05 ini sama sekali nggak disertakan kepala charger guys. Kalau misalkan Samsung A05 dinilai masih sedikit kurang, mungkin Galaxy A05s bisa jadi solusi. Dan kebetulan smartphone yang di awal tahun kemarin harganya masih di 2 juta lebih ini, sekarang harganya udah turun jadi 1,8 jutaan aja. Selain udah diperkuat chip Snapdragon, ponsel ini juga udah pakai layar lebar dengan refresh rate cukup tinggi dan kamera belakang yang bisa merekam video 60 fps loh. Namun sayangnya HP ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti jumlah sensor yang masih belum lengkap, tidak ada NFC dan kamera ultrawide, serta speakernya yang juga masih mono. Ya namanya juga HP 1 jutaan ya guys, harap maklum. Tapi nih, meskipun Samsung Galaxy A05s masuk dalam kategori seri terendah dalam hierarki HP Samsung, HP ini tetap mampu mencuri perhatian publik lantaran punya berbagai macam kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah desain minimalis dengan pilihan warna menarik. Pada bagian belakang sang ponsel, lensa kamera dibiarkan nongol tanpa adanya modul yang menonjol. Alhasil Samsung berhasil menghasilkan kesan tegas dan elegan untuk HP Samsung 2 jutaan ini. Samsung Galaxy A05s juga memiliki baterai besar dengan pengisian cepat 25 watt dengan dukungan pembaruan software selama 2 tahun dan update security selama 4 tahun. Nah, dengan melihat potensi yang ada nih, dia rasa sih nggak mengherankan ya kalau banyak yang meminati HP Samsung terjangkau satu ini. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A05s terupdate ada di scene berikut ini. Mundur dikit nih ke Samsung Galaxy A13 yang menurut dia juga masih cukup rekomen di harga 1 jutaan. Poin yang menurut dia pribadi jadi yang paling menarik perhatian adalah dari sisi desain bodi belakangnya yang terkesan mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Otomatis meskipun harganya nggak sampai 2 juta, tapi looks bodi belakangnya masih kelihatan cakep banget. Nilai lebih lain yang bisa langsung terlihat saat pertama kali menyalakan smartphone ini ada pada bagian yang selalu kita gunakan di price book yaitu resolusi layarnya yang tajam banget, khas HP 2-3 jutaan. Dimensi layarnya juga terbilang cukup besar dan sudah dilapisi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5, sehingga lebih aman dari goresan-goresan minim. Selain tampilan kameranya yang keren, setup kamera Samsung Galaxy A13 juga tergolong lengkap. Ya walaupun dibanderol dengan harga relatif murah, Samsung masih bisa menyematkan 4 buah sensor lengkap dengan lensa ultrawide yang udah banyak ditinggalkan oleh smartphone entry level belakangan ini.
Tertarik sama performa dan spesifikasi dari A13 tadi, tapi pengen refresh rate layar yang lebih tinggi? Nih, ada Samsung Galaxy M12. Selain punya refresh rate layar yang cukup tinggi dibandingkan smartphone lain di zamannya, Galaxy M12 ini juga mampu menawarkan salah satu fitur yang menarik, yaitu dengan menghadirkan konfigurasi quad camera dengan resolusi utama 48 megapiksel. Kualitas perekaman video dengan resolusi 1080 pikselnya juga cukup memuaskan, meskipun gambarnya harus diakui masih sedikit shaky. Selain kameranya yang oke, Samsung Galaxy M12 juga sudah menggunakan One UI versi 3.1. Meskipun UI ini terlihat simple secara look, tapi jangan salah ya guys, karena fiturnya masih lengkap banget, mulai dari game launcher, dual messenger, hingga one-handed mode. Informasi terakhir yang dia tahu sih, Samsung Galaxy M12 ini sempat dapat update One UI 4.1 di tahun 2023 kemarin. Tapi untuk di tahun 2024 ini nih dia masih belum dapat informasi. Buat kamu yang masih pakai Samsung Galaxy M12, mungkin bisa sharing pengalaman bareng Nidia di kolom komentar ya. Kalau misalkan Samsung M12 tadi udah agak sulit ditemui di sekitaran kota kamu, tenang, kamu masih punya alternatif Samsung Galaxy A04s. Kenapa nih dia bilang ini alternatifnya? Murni karena secara spesifikasi, Galaxy A04s ini terbilang mirip banget kayak Galaxy M12 tadi. Hal yang paling dia nilai istimewa pun juga ada di Galaxy A04s ini, dimana doi ini udah pakai layar dengan refresh rate tinggi. Ya emang sih, untuk HP dari brand lain mungkin termasuk biasa aja, tapi untuk HP 1 jutaan Samsung ini merupakan hal yang termasuk istimewa. Nah, dengan spek layar ini bakalan bikin kamu lebih lancar nih guys, mulai dari sekedar scrolling artikel, reels, ataupun TikTok, sampai buat main game FPS sekalipun. Tapi tentunya game FPS yang gak berat-berat banget ya. Buat nunjang performanya juga, HP ini udah disematkan baterai berkapasitas cukup jumbo yang disupport teknologi pengisian daya cepat adaptive fast charging dari Samsung. Ya, meskipun kecepatan ngecasnya gak cepet-cepet banget, cuma berkat chipset yang punya proses fabrikasi 8 nanometer, Galaxy A04s ini jadi lebih punya efisiensi daya yang lebih awet. Terus kalau ditanya bedanya di mana, mungkin cuma ada di bagian konfigurasi kameranya aja. Kalau di Galaxy M12 sebelumnya udah dikasih 4 lensa dengan kamera utama 48 megapiksel. Nah, di Galaxy A04s ini cuma ada 3 lensa dengan kamera utama yang resolusi dinaikkan sedikit jadi 50 megapiksel. Jadi kira-kira kamu lebih tertarik ke Galaxy M12 atau A04s nih? Kalau misalkan kalian ada yang sempat mempertimbangkan Samsung A04, mending kalian ambil Samsung Galaxy A12 aja deh. Karena meskipun smartphone ini rilis menjelang tahun 2021 yang lalu, Samsung A12 justru membawa internal storage yang lebih lega, yaitu 128GB dibandingkan sama A04 yang mentok di 64GB aja. Kapasitas baterainya pun udah jumbo yang didukung dengan fitur pengisian cepat adaptive fast charging dari Samsung. Bahkan nih, dengan fitur tersebut diklaim mampu mengisi daya HP ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam 13 menit aja loh. Ya lumayan lah ya untuk HP 1 jutaan di tahun ini. Pindah ke sektor performa. Ponsel ini ditenagai chipset yang meskipun di atas kertas merupakan chipset yang udah lumayan berumur, tapi masih ini dia bilang sedikit lebih powerful berkat clock speed maksimalnya yang bisa tembus di angka 2,3 GHz. Hal tersebut dibuktikan dengan skor Antutu benchmarknya yang gak malu-maluin, karena masih bisa tembus di kisaran 100 ribuan poin. FYI aja nih, chipset ini juga dipakai sama A04, jadi ya sama aja kan? Daya jual lain yang sangat ditonjolkan oleh Samsung di smartphone ini adalah sektor kameranya, di mana Samsung Galaxy A12 hadir dengan membawa setup quad camera beresolusi tinggi untuk kamera utama, yang didampingi dengan lensa ultrawide dan lensa macro camera. Mengingat Galaxy A04 cuma dikasih 2 lensa doang tanpa ultrawide, fix sih menurut nih dia cari Galaxy A12 aja daripada A04.
Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus buat kamu yang gak mau ketinggalan terkait berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kau bisa main nih ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya nih dia taruh di kolom deskripsi ya. Gimana? Buset, masih kurang juga. Ya, kalau mau yang main gamenya rada enakan, mungkin bisa lirik smartphone yang dulu harganya 2,4 juta nih. Dan sekarang harganya cuma 1,8 juta, yaitu Samsung Galaxy A14. Kenapa nih disaranin kamu ambil yang ini? Karena doi ini udah pakai chipset gaming dari MediaTek. Ya meskipun kalau dibandingin sama Galaxy A04s sebelumnya, refresh rate layar si A14 ini harus dikorbanin lagi. Maklum lah ya, namanya juga HP 1 jutaan. Tapi tetap, HP ini menurut Nidia masih cukup recommended karena punya desain khas flagship yang identik banget sama Galaxy A14 5G. Udah pakai layar luas dengan resolusi tinggi, punya performa yang terbilang masih oke banget berkat chipsetnya, baterai jumbonya tahan lama, udah dibekali fitur NFC hingga dukungan update software yang dijamin oleh Samsung selama 2 tahun. Poin yang harus diperhatikan dari Samsung A14 ini adalah fabrikasi chipsetnya yang masih 12 nanometer dibandingkan produk sebelumnya, yang berarti secara tidak langsung akan berefek pada konsumsi baterainya yang akan lebih boros. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A14 terupdate ada di scene berikut ini. Sekalian ini dia izin pamit ya. Ciao Bella!